Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 6. Mahmud suka sekali jus buah, terutama jus jambu dan wortel. Untuk membuat segelas jus jambu wortel, dia mencampurkan 2 ons jambu dan 5 ons wortel. Mahmud ingin membuat jus dengan perbandingan berat jambu dan wortel yang sama untuk teman-temannya di hari Minggu. Pertanyaan yang A, lengkapi tabel berikut untuk membantu Mahmud membuat jus untuk teman-temannya. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjutkan, di sini ada kata kunci yang sangat penting sekali. Ya, perbandingan berat jambu dan wortel yang sama. Nah, artinya ya 2:5, ya Dek ya. Berarti soal nomor 6 ini adalah contoh kasus perbandingan senilai. Nah, cirinya adalah perbandingannya selalu sama atau selalu tetap, ya. Oke, kita kembali ke sini. Ini adalah tabel, ya. Baris yang pertama ini menyatakan banyaknya jambu dalam ons. Kemudian baris yang kedua ini menyatakan banyaknya wortel dalam ons yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah jambu yang diketahui. Contoh, 2 ons jambu membutuhkan 5 ons wortel. Ini sesuai dengan perbandingan yang diinginkan oleh si Mahmud, ya Dek ya. Nah, sekarang bagaimana kalau jambunya itu beratnya 4 ons? Nah, tugas kita adalah menghitung berapa ons wortel yang dibutuhkan dengan menggunakan konsep perbandingan senilai tentunya, ya. Oke, kita misalkan dulu. Jumlah jambu atau banyaknya jambu ini kita misalkan sebagai J. Kemudian beratnya wortel atau banyaknya wortel ini kita misalkan sebagai W. Nah, tinggal kita tulis di sini bentuk perbandingannya adalah J banding W atau J per W ya sama dengan 2:5. Nah, 2/5. Selanjutnya kita kali silang ya Dek ya. J kali 5, W kali 2. Ya, maka nanti kita akan dapatkan 2W ya kan sama dengan 5J. Nah, tugas kita di sini kan mencari W, mencari banyak wortel yang dibutuhkan. Ya berarti nanti W sama dengan 5J per 2. Nah, dengan menggunakan persamaan ini, kita bisa menghitung banyaknya wortel yang dibutuhkan untuk tiap ons jambu yang diketahui. Sebagai contoh, ketika banyaknya jambu adalah 4 ons, maka nanti banyaknya wortel yang dibutuhkan adalah 5 kali 4, ya Dek ya. Jadi J-nya adik-adik ganti dengan 4, ya kan? 5 kali 4 dibagi 2, tinggal dihitung. Nah, 4 dibagi 2 itu kan sama dengan 2. 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, artinya 4 ons jambu membutuhkan 10 ons wortel. Gampang ya. Selanjutnya, ketika banyaknya jambu 6 ons, berarti ya 5 kali 6 per 2. 6 per 2, 3. 3 kali 5 sama dengan 15. Nah, berarti 6 ons jambu membutuhkan 5 ons wortel. Oke, sekarang kalau jambunya itu 8 ons, berarti W sama dengan 5 kali 8 per 2. Ya Dek ya. 5 kali 8, 40. Nah, 40 dibagi 2 ya sama dengan 20. Berarti 8 ons jambu membutuhkan 20 ons wortel. Oke, coba ini kita lengkapi ya. Kita pakai pola yang ada aja. 2 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 8. Ini kan selisihnya 2, naik 2, ya kan? Berarti 8 naik 2 ya di sini 10. Jadi ya 10 ons jambu nanti membutuhkan berapa ons wortel? Tinggal kita hitung. 5 kali 10 per 2, ya. 5 kali 10, 50 dibagi 2 sama dengan 25. Berarti untuk 10 ons jambu membutuhkan 25 ons wortel. Nah, ini adalah penyelesaian untuk pertanyaan yang A. Oke, jelas ya. Sekarang yang B. Buatlah titik-titik untuk pasangan terurut yang menyatakan hubungan berat jambu dan wortel untuk membuat jus buah dan buat garis yang menghubungkan titik-titik tersebut. Baik, berarti kita membuat semacam diagram koordinat kartesius ya. Kita buat sketsanya aja. Nah, namanya sketsa ya berarti tidak usah bagus-bagus ya Dek ya. Seperti biasa nanti kalau kalian mengerjakan sendiri di buku, boleh menggunakan penggaris ya supaya skalanya tepat ya. Untuk sumbu yang mendatar ini kan biasanya X. Sekarang kita ganti dengan beratnya jambu. Nah, satuannya ons ya. Kemudian yang sumbu vertikal ini kan biasanya Y. Sekarang kita ganti dengan banyaknya wortel. Ya Dek ya. Satuannya apa? Satuannya ons. Nah, sesuai dengan data yang ada di soal.
Baru kita buat titik-titik koordinatnya. Contohnya di sini ya, jambu 2 ons ya. Kemudian pasangannya wortel 5 ons. Kita buat titiknya. Nah, kemudian jambu 4 ons misalkan di sini. Ya, sekali lagi ini sketsa ya, Dek ya. Kalau sketsa ya mungkin kalau kita ukur ya enggak tepat. Makanya nanti kalau kalian mengerjakan sendiri di buku, boleh menggunakan penggaris. Oke. 4 ons jambu berarti di sini 10 ons wortel. Nah, ini kan pasangannya. Kita hubungkan ya kan? Lalu di sini adalah berapa ini? 6 ons jambu ya, pasangannya 15 ons wortel ya. Nah, lalu di sini ada 8 ons jambu, nanti pasangannya di sini berapa? 20 ons wortel ya, dan seterusnya. Nah, tinggal kita hubungkan dengan sebuah garis lurus. Nah, sebenarnya kalau kita mau menggambar sebuah garis lurus itu kan minimal harus ada 2 titik. Nah, sekarang kalau di sini sudah ada berapa titik ini? 1, 2, 3, 4 ya, ini sudah lebih dari cukup ya, Dek ya. Nah, sebenarnya 2 titik aja sudah cukup ya. Berarti ini tinggal kita hubungkan dengan garis lurus. Nah, ini selalu melewati pusat koordinat ya, Dek ya, 0,0. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kenapa selalu melewati pusat koordinat? Nah, kita kembali ke persamaan semula. W sama dengan 5J per 2. Kalau J-nya itu 0, ini kan 0,0 ya kan? Kalau J-nya 0, 0 kali bilangan berapapun ya sama dengan 0. Artinya ketika J-nya 0, W-nya juga 0. Nah, makanya grafiknya itu ya selalu melewati pusat koordinat. Oke, jelas ya? Sekarang yang C. Apakah perbandingan jambu dan wortel sama di setiap kolom? Jelas ini sama, ya kan? Karena di soal sendiri sudah disebutkan perbandingan berat jambu dan wortel yang sama. Nah, berarti kan jelas ini sama. Ya. Nah, apakah situasi ini proporsional? Ya jelas proporsional. Ya kan? Ini jelas proporsional. Jelaskan. Jelaskan ini berarti berkaitan dengan alasan. Mengapa kok disebut situasi ini proporsional? Alasannya adalah karena perbandingan banyaknya jambu dan wortel itu selalu tetap. Ya, saya tulis ini ya. Jadi karena banyaknya atau karena beratnya, sebenarnya kurang tepat ya dia, kalau berat itu satuannya bukan ons. Nah, kalau di fisika ini salah, tapi karena di matematika ya sudahlah, enggak apa-apa ya. Jadi karena berat karena perbandingan ya. Nah, ini bukan berat. Jadi karena perbandingan berat jambu dan wortel ya, Dek ya, selalu apa? Selalu sama. Nah, selalu sama atau tetap. Nah, tidak berubah-ubah. Jadi contohnya untuk kolom yang pertama ya. Ini kan perbandingannya adalah 2:5. Nah, kolom yang kedua ini juga pasti 2:5. Coba aja 4/10. Atas dan bawah ini kan kita bagi 2 supaya sederhana. 4 dibagi 2 kan sama dengan 2. 10 dibagi 2 ya sama dengan 5. Tuh kan terlihat ya kan, angka perbandingannya selalu sama. Coba yang terakhir, data yang terakhir. 10/25. Kalau kita sederhanakan berarti atas dan bawah dibagi berapa? Dibagi 5 ya, Dek ya. 10 dibagi 5 itu 2. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Nah, ini angka perbandingannya selalu sama atau tetap, sehingga disebut sebagai perbandingan senilai, atau kata lainnya adalah perbandingan proporsional. Oke, demikian tadi adalah pembahasan soal nomor 6 ya. Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa dimengerti dengan baik. Tetapi jika masih ada yang belum dimengerti, ada yang masih bingung, ya jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.